Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami berdua di segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu obrolan horor. Masih bersama saya, yaitu Rizky Ale, dan teman saya yaitu Yogi. Yoi. Kali ini kami akan mengisahkan kisah yang berbeda dari episode sebelumnya. Ceritanya apa, Mas? Kali ini kita akan mengisahkan kisah yang dekat dengan kita, Mas. Siap. Nah, ngapo aku komandan. Nah, kisah ini tidak jauh dari kita, yaitu rumah. Dengan judul Rumah Wingit. Rumah Wingit. Artinya apa, Mas? Rumah Wingit? Wingit itu angker, Mas. Angker 60%. Itu. Bir. Ora 60% ini horor. Oke. Bisnisnya 60%. Adik keberaniannya 40% gitu loh. Gitu maksudnya. Kita harus melawan, walaupun 40% kita harus tetap menang. Nah, sebelumnya kami sudah minta izin pada narasumber, yaitu di Twitter Om Faiz dengan usernya ini Faiz. Di sini kami akan menceritakan kisah pengalaman dari Mas Faiz. Ya. Dibungkus dengan obrolan versi anak warungan. Oke, toh. Nah, jika kalian mempunyai cerita horor, cerita mistis, pengalaman yang mengerikan, dewasa. Gak usah pengalaman pas dewasa, dewasa. Biasanya pas dewasa udah bijak, kita berani menceritakan. Bener. Maksudnya itu. Pengalaman-pengalaman bisa di-share ke kami lewat link yang ada di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa siapkan amunisi kalian. Kopiku gimana? Kopi. Dan juga sebat. Oke. Jangan lupa juga pasang headset kalian agar horornya lebih terasa. Oke, biasa versi anak warungan, jadi suaranya agak ribut-ribut anak warung ya. Ya wajar lah. Yang nenek bisa cok main PUBG. Tadi ada orang yang main PUBG. Oke. Nah, oke langsung aja Bor, kita nyalakan obornya. Tahun 2012 dialami Mas Faiz ketika dia kelas 2 SMA. Orang tuanya memutuskan untuk pisah tempat tinggal bersama kakek neneknya. Nah, dengan alasan biar lebih dekat dengan kantor mamanya si Faiz. Alhasil Faiz dan keluarganya menemukan rumah di daerah perbatasan DIY, ya kan, Yogyakarta dengan mana tuh Mas? Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah. Tepatnya di kota Magetan. Magelang. Ini apa malu-malu? Ketan tadi Magelang si setan. Oh, Oke, Wes. Nah, kondisi perumahan Mas Faiz itu masih belum ramai bangunan. Ya, kurang lebih paling masih 10 bangunan aja. Letak rumah Mas Faiz itu berada di salah satu gang masuk. Itu hanya satu perumahan aja, yaitu rumahnya Mas Faiz. Pada waktu itu masih belum ada gangguan, aman. Masih belum ada, masih normal-normal aja. Hingga setelah seminggu setelah pindahan, muncullah gangguan-gangguan itu. Mulai muncul gangguan-gangguan. Waktu masih sekeluarga di rumah Mas Faiz, Mas Faiz mendengar suara bunyi bel. Tong ting Tong. Bunyi bel. Dan saat dibuka, itu masih perjalanan ke depan rumah. Ternyata bapak Mas Faiz juga mendengar suara bel tersebut. Ting tong. Tong ting. Nah, akhirnya diceklah sama bapaknya dan diambil Mas Faiz, dan kemudian Mas Faiz bilang ke bapaknya, "Pak, apa itu siaran malam-malam ada
tamu. Ada siapa toh gitu, kata Mas Faiz. Kemudian bapaknya menjawab, nggak ada siapa-siapa, orang iseng paling gitu. Bapaknya kan udah ngecek. Nah kemudian balik lagi dan bapak sama Mas Faiz kembali tidur lagi. Itu kejadian pas malam. Ya. Setelah kejadian sebelumnya 2 hari lagi malam berikutnya terdapat suara lagi. Suara tamu pas tengah malam. Ya, belnya kembali dipencet. Ting tung. Ngono loh. Bisa lah. Ting tung. Oke. Nah, pas dipencet belnya, sialnya si Faiz belum tidur. Gadangan. Masih ngepus, Mas. Oh, ngepus. Masih ngepus. Oke. Nah, pas posisi ngepus, si Faiz mendengar suara tong ting tadi. Suara bel tadi. Akhirnya ngecek sama bapaknya. Nah, bapaknya dicek, ternyata lagi-lagi hal yang sama terulang kembali. Tidak ada seorang pun sama sekali. Ya kan? Malam itu Faiz berpikir, siapa tahu malam-malam gini kalau bertamu, ya kan, 2 malam berturut-turut, gabut banget. Nah, malam itu kembali tenang, tidur, tidak ada tamu lagi. Malam ketiga, ya kan, malam 3 terulang kembali. Kejadian yang sama, Mas. Oke. Kejadian sama itu terulang kembali. Bel kembali berbunyi malam-malam, pas tepat jam 11 malam. Ting tong. Tong ting. Pas saat itu, alhamdulillah Faiz sudah tertidur pulas. Enggak pusreng. Besok ulangan Mas soalnya. Nah, yang ngecek bapaknya. Kata bapaknya, pas ketika membuka pintu, tidak ada orang siapapun yang ada di depan rumah. Tidak ada. Sepi. Dicek ke depan rumah pun, dilihat tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun. Enggak ada, Mas. Tapi belnya ada. Kejadian aneh itu terjadi seminggu berturut-turut, Mas. Kejadian aneh, ada suara bel saat dicek, tidak ada orang, tamu yang tak berwujud. Iya. Kosong melompong. Mas Faiz keluarga beranggapan, alah, mungkin belnya rusak. Oh iya. Tapi aneh, bel rusak, tapi kejadiannya kok ngepasi tepat jam 11 malam sampai jam 2 dini hari. Kejadiannya pasti jam segitu. Akhirnya suatu malam terjadi kejadian seperti itu lagi. Dapat suara bel, saat dicek nggak ada. Akhirnya hal seperti itu yang membuat bapak Mas Faiz muntah. Akhirnya digantilah bel baru. Beli bel brokoannya banyak. Nah itu mensiasati kalau belnya baru udah nggak ada gangguan. Alhamdulillah. Pikirnya ternyata salah. Gangguan masih terulang lagi. Gangguannya sama. Saat malam ada suara bel berbunyi. Ting tong. Tong ting. Dan saat dicek tidak ada siapa-siapa. Kejadian itu 3 hari berturut-turut gitu terus, Mas. Akhirnya bapaknya kesal dan mencopot bel tersebut dan gangguan bel itu hilang. Nah, pas masuk bulan ketiga, kejadian itu ada lagi. Ada gangguan baru, walaupun bentuknya berbeda. Gangguan ini nggak cuma sekali atau 2 kali, tapi berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali. Oke. Iya.
Nah berulang-ulang kali itu akhirnya pintu itu diketok. Tok tok tok. Tok tok tok. Tok tok tok. Tok tok tok. Tok kek. Suara pintu. Suara pintu mas. Tok tok ai. Tok tok tok. Suara pintu diketuk. Nah pas dicek hasilnya sama mas. Sama aja. Nggak ada orang sama sekali. Kadang malam, kadang pun sore. Iya. Bahkan sempat juga pagi atau siang. Ya, kalau siang biasanya ada orang nih. Sopo? Kolektor. Tapi odor-odore. Odor-odore. Mas, wayahe. Prei mas. Nah, seakan ingin bertemu tapi tak berwujud. Iya. Iya kan? Sekeluarga tetap betah tinggal di rumah situ, ya karena rumah neneknya lebih mencekam daripada dibanding dengan rumah yang sekarang ditinggali. Oke. Oh iya, ada yang lupa. Jadi pandangan orang luar, warga luar perumahan komplek itu warga sekitar melihat kami, ya kan, melihat warga orang perumahan itu kayak aneh mas. Anehnya gimana Pak? Aneh itu ada yang ingin dikatakan tapi berat. Sungkan gitu ya? Iya, sungkan gak enak hati. Orang Jawa kan biasanya gitu mas. Pada waktu Mas Faiz dan bapaknya pergi ke warung untuk beli token listrik dan galon, ngobrol lah bapak sama pemilik warung. Bapak tinggal di perumahan ya? Gimana? Betah? Oh, betah mas, enak, suasananya dingin. Padahal banyak gangguan, ini menutupi bapaknya. Terus si pemilik warung itu jawab, alhamdulillah pak, soalnya tanah tersebut, perumahan tersebut itu bekas kuburan pak. Ini kan kuburan manusia dan jaran kepang. Jaran goyang. Jaran keraton. Iya, jaran keraton maksudnya jaran keraton. Jaran kerajaan-kerajaan. Ya. Bapak itu yang mendengar kaget toh. Kaget. Ya kan. Tapi ya seolah-olah bapaknya sok cool ya kan, menutupi kekagetannya. Iya, kekagetannya. Loh. Terus bapak si pemilik tarung ngomong lagi. Bapak tinggal di sebelah mana? Oh, itu loh mas. Rumah saya di gang masuk yang ada satu orangnya sendirian, satu rumah sendirian. Pojokan nih kok pak? Pojokan. Itu rumah yang paling wingit loh pak. Biasanya di sekitar situ sering muncul loh pak. Loh, muncul apa mas? Oke, muncul pak. Nagih. Kolektor. Bangsat. Sering muncul pak. Oh, sosok-sosok. Nggih, sosok-sosok demit ngoten niku pak. Nggih. Jenengan ngatos-ngatos lho pak. Nggih mas. Oh, matur suwun infonya mas. Nggih. Ngoten kula pamit riyin. Nggih. Monggo. Bayar. Oh iya mau tuh kan. Token iki larang mas. Token. Berarti 1.000 kok paido ngene. Nah, pemilik warung terlihat heran karena kenapa keluarga si Faiz berani tinggal di rumah wingit tersebut, komplek tersebut. Ya kenyataannya emang keluarga Mas Faiz itu berani tinggal di rumah tersebut, perumahan tersebut, ya kan? Ya bagi keluarga Mas Faiz itu yang ditakuti selain Tuhan yang Maha Esa, ya kan? Sang Pencipta. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar enggak ikutan gitu. Oh, iya. Kepending padahal wis nuwun energi.
wis ngumpulne mana. Wayahe ngulti. Nah, mungkin bagi keluarga si Faiz kejadian kayak gini tuh nggak bikin takut. Paling ya cuman lah kecil lah. ya kecil lah, sepele ini. Biasa. Tapi nek ngerti ya deg-degan Mas. Deg-degan kaget. Deg-deg ser. Berkat pemilik warung keluarga tahu asal usul dan sejarah perumahan tersebut. Ya. Akhirnya suatu saat rumah di perumahan tersebut udah mulai rame Mas. Ayu. Kanan kiri udah dibangun rumah, depan udah dibangun rumah. Yang awalnya buat angkot dus, lapangan buat angkot dus, mancel layangan. Sekarang udah buat jadi perumahan. Ya. Sekarang rumah Faiz tidak sendirian lagi di rumah yang wingit. Namun, jika kalian pikir gangguan-gangguan tersebut sudah hilang, ternyata kalian salah. Gangguan tersebut masih ada. Sosok yang tak berwujud masih suka mengganggu, suka mengetuk-ngetuk pintu rumah. Walaupun gak sering seperti pas pertama kali pindahan. Gangguan itu ternyata nggak di rumah Mas Faiz sendiri aja. Giliran, sip-sipan paling satu malam Omah Mas Faiz. Mas Faiz. Malam berikutnya Pak Joko. Gue malam berikutnya ini Pak Jono. Terus berikutnya Pak Joni. Lanjut. Ternyata gangguannya nggak di rumah Mas Faiz saja. Ternyata tetangga-tetangganya juga mengalami gangguan-gangguan tersebut. Itu, misal pas di rumah Pak Joko. Ini gak ngarang ya? Iya itu. Ini namanya disamarkan. Disamarkan. Namanya Pak Joko. Itu juga mengalami hal kayak itu. Dek begitu sinau ya berarti. Aku survei. Pak Joko itu gangguannya jadi lampu itu sering hidup sendiri terus mati sendiri. Gangguannya seperti itu. Mati hidup. Tapi nggak berwarna Mas ya? Nggak berwarna. Kalau berwarna biasanya ada tiangnya. Iya. Beda. Nah seperti itu. Terus ada lagi gangguan di rumah Pak Jono. Pak Jono itu tangganya Pak Joko. Itu Pak RT Pak Jono itu. Ini saya samakan namanya Pak Jono ya. Itu gangguan di rumah Pak Jono. Pak RT itu di kamar mandi keran sering nyala sama hidup podo hijau. Nyala mati gitu Mas. Yeah. Sering terdengar suara itu. Terus ada lagi gangguan di rumah Pak Joni. Nah ini lebih ngeri menurut saya. Pak Joni sering mendengar suara kayak piring pecah. Aku kira kalau mendengar Joni seolah-olah Dik Joni berdiri sendiri. Beda. Itu adik, lah ini bapak. Bapak Joni. Gangguannya seperti itu, mendengar suara piring pecah. Pas dicek ternyata nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Aman. Ceritanya ya agak merinding kalau Pak Joni. Pak Joni itu rumahnya di sebelahnya Pak Jono. Berarti Joko, Jono, Joni. Berarti Mas Faiz Dewi ya. Saya Dewi. Beda Mas. Sekitar lingkungan. Ya, satu area. Dan masih banyak sekali gangguannya. Bapak-bapak yang lain. Nah, selanjutnya ART yang membantu menyetrika baju di rumah Faiz. Siapa Mas? Mbak Amel. Mbak Amel. Nama asli ya. Nama karangan Mas. Dipikir asin awal. Ya arang aja pokoknya. Mbak Amel. Katanya tuh pernah diganggu juga Mas. Diganggu lagi. Pernah diganggu nggak lagi? Oh diganggu. Pernah diganggu. Bukan diganggu sama Pak Joko, Joni sama
Jono bukan. Ya, enggak. Bukan. Gangguannya ini di rumah Mas Faiz, ya. Katanya ketika dia sedang asik menyetrika baju, ya, sambil dengerin MP3, koyoke, lagi menyetrika baju, tiba-tiba TV yang ada di ruang keluarga itu nyala sendiri. Wah, Nyala sendiri. nyala sendiri Mas, dengan volume maksimal 100%. 100%. Oke. Nah, logikanya gini, kalau TV itu nyala, posisi nyala, itu posisinya nyala itu volumenya secara otomatis bakalan sama saat posisi TV itu mati. Dimatikan. Nah, siapa juga keluarga Mas Faiz yang mau mendengarkan TV dengan volume 100%. Oke. Nah, bisa-bisa selain gangguan spiritual, ya kan, gangguan mental, ya kan, gangguan-gangguan itu, gangguan. bisa-bisa juga gangguan pendengaran Mas. Ya, kan? Bising gitu. Bising nengguri. Bising. Nah, 2014 Mas Faiz sudah pindah ke kota Solo untuk mengambil kuliah. Oh, kuliah. Mengambil kuliah, maksudnya Ambil apa ini? ambil Komputer itu. Udah Mas, jurusan Mas. Oh, jurusan. Kuliah biar tambah ilmu. Smart. Semakin tinggi sekolah kita, jenjang kita itu bukan semakin kita bisa menginteri orang lain. Oke. Tapi sebagaimana kita bisa tinggi ilmu kita, semakin bisa kita mengambil suatu keputusan yang bijak. Oke, seperti padi. Ilmu itu nomor sekian. Yang penting cara kita bisa memutuskan suatu kesalahan itu dengan bijak. Oke. Nah, tahun 2012 itu udah pindah ke kota Solo, jadi si Faiz sudah jarang mendapatkan gangguan. Aman. Pikirnya aman. Tapi ketika pulang pas libur semester, biasalah kalau anak kuliah itu kangen bapak ibu, ya kan, Beras teh, kangen beras, perbaikan gizi, ya kan. Nah, pas saat itu pulang, ternyata Faiz mendapatkan welcome party. Yeay. welcome back Pak Is. Demit-demit semua. Iya, sama ada joget-joget. Bentornato Pak Is. Persempre. Yang paling sering terjadi adalah gangguan sosok yang suka mengetuk pintu, memencet bel. Memencet bel kan Beda Mas. beda. Mencet bel cuma sekali tuh. Oh ya sekali. Gue sirah. Dak. Oh itu. Oh, Tong ting. tong ting ting tong deh mau. Ya, kalau ketuk pintu kan pakai cocok tangan. Mungkin ya apa sosok-sosok itu ya yang sering muncul yang dulu-dulu. Iya, yang ganggu di lingkungan tersebut. Areanya itu Mas. Nah, Mas Faiz pernah mengalami gangguan terparah, Mas. Oh iya. Iya, karena Iya, karena gangguan itu sampai mengakibatkan luka fisik. Iya. Waktu itu Mas Faiz pas liburan semester 5. Jadi kejadian itu pas menjelang malam. Pas bapaknya itu pergi menjemput ibunya, mamanya. Nah, Mas Faiz itu sendirian di rumah. Sendiri, gak ada Mbak Amel. Mbak Amel gak ada. Gak ada. Aku sendirian. Beda cerita kalau. Iya, nanti ceritanya beda. Jadi Mbak Amel. Mas Faiz. Jadi Mas Faiz itu sendiri pas menonton TV. OT-OT. Oh iya, nggak pakai apa? Nggak pakai apa? Nggak pakai kaos. Jadi pas menonton TV, tiba-tiba Mas Faiz mendapat gangguan. Bel rumah berbunyi lagi. Ting tong. Kan gak Kan bel kan harus di karena bapak. Sorry. Lali, Bor. Gangguan. Mas Faiz mendengar suara ketukan pintu. Tok 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 tok. Sana coba ya. Suara ketukan pintu. Ketika Mas Faiz pergi kan ke depan, jalan ke depan. ya,
sambil pakai kaos. Terus bilang, ya tunggu sebentar. Terus sambil jalan mengecek pintu ke depan. Oke. Nah, saat berjalan itu Mas Faiz mendengarkan suara jawaban dari luar. Wah, Nggih, dijawab. sumpah demi Allah Mas. Krungu. Aku gak krungu. Sumpah demi Allah Mas Faiz krungu. Oh iya Mas Faiz. Mas Faiz yang krungu Mas. Nah, pas posisi itu yakin dong kalau itu ada orangnya. Iya. Nah, pas posisi jalan dicek ya kan, buka pintu, Set, kunci sih, tek, set, Asik. Oke, larang lampu. Pintunya anyar. Pintunya anyar, Iya, geseran. sultan. Nah, pas dibuka pintunya itu nggak ada orang sama sekali. Wah. Gitu. Oke. Coba dicek ke depan rumah, tengok kanan kiri, nggak ada sosok sama sekali. Nggak ada. Satu orang pun nggak ada. Nggak ada. Nah, Oke. coba dicek ke pos satpam, nggak ada orang. Alfamart, nggak ada orang. Alun-alun, nggak ada orang. Kadoan. Kembali Mas Faiz. Balik. Kadoan, Cuk. Akhirnya kembali. Nah, pas kembali, ternyata bapaknya udah pulang. Soalnya kadoan Mas. Kadoan. Enggak. Cuman ngecek di depan rumah, tengok kanan kiri nggak ada orang. Nah, pas kembali, pas posisi itu Mas Faiz masih sabar Mas. Pas posisi kembali, nah posisi kembali nonton TV lagi, ya kan. Nah, untuk kedua kalinya selang beberapa waktu ada suara ketukan pintu lagi. Ketukan pintu lagi. Tok tok tok. Tok tok tok. Tok tok tok. Tok tok tok. Dang dang dang. Wes. Enek cekok Pas dicek kembali dengan manuver yang sama, gerak-gerik yang sama, ya kan. Set ya kan. Nah, terdengar suara sapaan lagi dari luar pintu. Seperti seseorang laki-laki. Nah, pas dicek kembali pintunya, tak set. Bedo. Itu sebelah Mas. Oh iya, garasi. Rolling door. Oke. Nah, pas dicek kembali, hasilnya pun sama. Tak ada seseorang pun yang ada di depan rumah. Kosong. Sontak pas saat itu Mas Faiz emosi. Ya kan? Emosi sebenarnya nggak baik Mas. Nggak baik. Tapi Mas Faiz itu pas itu emosi. Ya kan? Tekad yang ada dalam hatinya, batinnya itu keluar. Iya. Kalau sampai seulang kembali hal ini, fix ya kan, 2 juta rupiah. Nah, fix orang yang mengetuk itu akan dapat piring dari Mas Faiz. Piring Cantik bertulisan Happy Wedding. Tok tok dan ting tong. Tok tok ting tong. Enggak. Dapat piring dari Mas Faiz, cuman umpatan dari hatinya aja. Perasaan jengkel. Iya. Saya Faiz berpikir, kalau ada seseorang yang mengetuk pintu lagi, Faiz gak akan berteriak dan akan mengendap-endap. Mengendap kok Spiderman. Mengendap-endap. Dan ternyata pintu kembali diketuk lagi, dong. Tak 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 tak. Wes, Faiz menuju ke depan untuk mengecek siapa yang mentok-tok-tok. Iya, siapa yang ngetok-tok tadi. Nah, saat tok-tok-tok, ternyata Mas Faiz juga melihat ada bayangan di sela-sela bawah pintu. Itu akan ada bolongan, bolongan? Apa itu? Sela. Jadi kayak pintu di bawahnya kan ada sedikit selangkang, selakang. Bolongan. Nah, Mas Faiz melihat ada sosok bayangan orang. Dulu Jackie Chan sih. Iya. Ini kan filmnya Jackie Chan sing pas nonton digerebek pas nang hotel. Oh iya. Udah 86 sing grebek. Duduk gitu. Beda Jackie Chan sing Hongkong. Sing lemu kayak. Sing lemu. Serius apa? Sama bunga. Gak beda. Di depan itu Mas Faiz melihat Jackie Chan.
Melihat sosok bayangan hitam. Melihat sosok bayangan hitam di depan, kan kelihatan dari bawah. Nah, itu yang membuat Mas Faiz kaget kan. Saat dibuka, ternyata sama aja, Mas. Sama. Nggak ada siapapun. Sontak Mas Faiz kan jengkel. Iya. Amarahnya keluar-keluar. Kemudian Mas Faiz spontan mengumpat. Asu, Jingan. Coba. Gatal. Cek. Jaran. sak. Pusing. Kemudian Mas Faiz lanjut masuk. Kemudian ya wis masa bodoh lah. Dan masuk rumah lagi. Mikirnya malam itu tenang. Nggak ada gangguan sama sekali. Ya mungkin debitnya udah pergi. Habis di jaran sak kusire wadi. Enggak, cuman ngumpatnya asu bajingan tok. Ya jaran sak kusire cuman tambah-tambahan. Malam itu tenang. Tidak ada gangguan sama sekali. Iya. Pikir si Faiz mungkin demitnya udah pergi. Sudah pergi. Habis dibisu-bisui tadi, dimaki-maki, dikasih jalan sak kusire. Iya. Enggak. Ya, sebenarnya muntapnya itu cuman asu bajingan tok. Ya. Yang lainnya? Jalan sak kusire cuman kiasan. Iya. Pas saat itu, ya kan, malamnya tidur seperti biasa di lantai 2, bangun pagi jam 8. Ya kan, jam 8 pagi. Kalau jam 8 malam nanti tidurnya 24 jam. Nah, pas bangun jam 8 pagi seperti biasa, melakukan aktivitas seperti biasa, membuka jendela di seluruh lantai 2. Lantai 2. Seingatnya, pas posisi dia membuka jendela terakhir, pandangannya mulai gelap. Mulai gelap. Selebihnya udah nggak ingat apapun. Nggak ingat apapun. Iya, juga sambil belen di kata-kataku. Nggak ingat apapun. Nah, dan ternyata Mas Faiz pingsan lama, nggak tahu berapa lama. Hingga sampai Mas Faiz pulih dari kesadarannya. Ya. Di revive. Berkenok ya. Iya. Mas Faiz mencoba meraba-raba apa yang ada di sampingnya. Menggerepe. Menggerilya. Dan Mas Faiz mencoba membuka mata. Yang dilihat adalah hanya gelap. Hitam. Dan di saat Mas Faiz mencoba membuka mata lagi, ternyata Mas Faiz melihat tangga ben. Tangga rumah. Bukan Mbak Amel ya? Bukan. Mbak Amel sudah pulang. Masih pagi Mas itu. Oh iya pagi. Maksudnya belum datang. Jatahnya siang. Ternyata melihat tangga rumah. Mas Faiz tersungkur di tangga rumah. Posisi Mas Faiz tersungkur di tangga rumah itu, posisinya kepala di bawah dan kaki di atas. Enak breakdance. Enggak. Dan dadanya telungkup di depan. Mengkurep. Posisinya mengkurep. Jongor. Mengkurep itu bahasa Indonesia apa? Telungkup. Kok kuro-kuro. Nah, sebenarnya posisi seperti itu adalah posisi yang paling bener. Iya sih. Soalnya kenop ning tangga. Aman. Tapi menghindari kalau kita diras gitu. Ke bawah sithik kan diras. Munggah sithik gawe lawan dibom, ya kan? Di sniper. Pokoknya enek jendelane di sniper AWM. Beta portuju kukis. Enak. Penak turu mbok keloni. Jadi buat teman-teman kalau mau request lagu ke mana radio Ober FM. Ya, ingat-ingat lagunya judulnya sekarang ganti.
Ganti Mas. Ganti apa? Penak turu mbok keloni. Oke, ya celah. Goblok. Ting dong. Tong ting. Halo. Halo Mas. Halo. Dengan siapa di mana ini? Dengan Pak Joni. Wah, Bang Joni ya? Bang Joni. Gimana Bang? Ini mau request lagu. Salam-salam dulu toh Bang. Oke, salam-salam dulu. Oh ya, ada salam-salam buat Mbak Denok. Mbak Meni. Mbak Meni di mana? Mbak Meni di mana sekarang? Enggak ngerti. Iya, pokoknya salam-salam buat Mbak Meni. Mbak Meni sekarang di LP, Mas. Di penjara. Enggak. Oh, sipir. Oh, sipir. Kerjaannya sipir. Mau Mama request lagu, Mas? Nge-request lagu. Lagunya apa, Mas? Lagunya sing apa itu? Apa nih? Turu mbok keloni. Penak turu mbok keloni. Emang enak Mas lagunya? Enak. Saya jajal tak kelihatan. Oke. Oh, Anyar, Mas. oke. Model anyar. Wis iso dulu. Ora iso. Kan telepon, Cok. Oh iya, aku nyapa ngene, Cuk. Lah cepat. Dintani Mbak Meni. Oh iya. Enggak ada, Mas. Duh, so enggak ada. Enggak ada. Ojo guyon, Mas. Iki sing antri iki obor FM akeh lho, Mas. Ada, Mas. Ada. Emang lagu ini kayak gimana, Mas? AWM. Betap. Portugis. Cookies. Penak turu. Mbok keloni. Ya sing mau dinyanyekne Mas mau. Buat Mbak Meni ya Mbak ini. Meni spesial. Wis. Pulsaku entek, Mas. Oh iya. Wis lah. Kan pun WA. Kan warung lho, wis. iya, wifi-an. Wifi-an. Oh iya, wis lah. Mbak Meni. Aku gak melu-melu. Mesti Mbak Meni Purwanti. Yo, jeneng asline anjen. Masa? Nah, pas posisi itu setelah itu di revive, bangun, turun ya kan, Turun dari tangga, duduk di sofa, Mm-mm. istirahat. Jadi keadaannya seperti linglung, seperti orang linglung gitu. Enggak tahu. Alah. Beda, Mas. Oh, anu. Ngetelpon neh. Wis gak. Nah, setelah itu habis ke WA ke Sofa. linglung, ke linglung. Kelinglung. Cuman menahan sakit di punggung, ya kan? Harusnya kalau dia posisi jatuh tersungkur ke bawah, ya kan? Dada mengelungkup ke bawah, Oke. itu yang sakit adalah dada atau kepala, senggaganya memar atau benjol. Iya, Mas. Nah, kayak gitu, Mas. Nah, tapi kenyataannya ini yang sakit punggung, Mas. Punggungnya Iya, Pak. Cok, ya rasa ngono. kaget. Oh iya. Kok semburi. Berarti kayak di gengbeng. Iya. Nah, ternyata setelah bapaknya pulang, bapaknya menanyakan keadaan itu. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Nah, aku sing dekok wis jawab. Ada apa ini? Ada apa ini? Alah. Ada apa ini? Lah si Faiz menjawab akhirnya. Bingung. Enggak tahu. Sakit. Punggungnya Sakit. Terus bapaknya menyuruh si Faiz melepas bajunya. Nah, posisi pas buka bajunya Pak Amel. Buka bajunya, kaos Mas Faiz dibuka. Beliau sontak kaget melihat punggung si Faiz. Ayam. Melihat punggung si Faiz. Ternyata punggungnya itu lebam biru kemerah-merahan. Kayak habis dipukuli. Nah, pas setelah itu Bapak kaget. Ayam. Wis ngemas. Mau. Ya keadaan seperti itu tiba-tiba, jadi nggak tahu ucuk-ucuk ngono kuwi. Enggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. kejadiannya apa. Untung nggak ada apa-apa, cuman luka lebam ya kan yang dialami oleh Mas Faiz. Alhamdulillah. Ya mungkin ini kejadian ini terjadi oleh Mas Faiz karena satu hari sebelumnya udah maki-maki, miso, ngumpat tadi, ngasih jaran sak kusire, keliling ibu kota, duduk sambil Pak Kusir di muka yang sedang bekerja.
Kusir. Ayo lari-lari. Oke, cukup sekian episode kali ini buat Mas Wahid. Mohon maaf kalau banyak guyonnya ya kan. Buat teman-teman obor, mohon maaf kalau ada salah-salahnya. Kalau mau ada tawanya berlebihan, nggak usah dibalikan ya kan. Nggak usah didonasikan aja mending. Iya. Ya kita cuma bagi sesuatu yang bermanfaat bagi kalian. Sharing. Berbagi tawa manfaat itu. Ya kan? Horor ya. Koordinasi. Iya sih. Oke. Bila teman-teman yang ingin merasakan sensasi yang dialami Mas Faiz, Cakep. Ya, apa cakep? Yang dialami Mas Faiz, nggak usah pergi ke rumah Mas Faiz. Tuhan. Repotnya Mas Faiz. Iya, tiwas dipisui. Iya. Dikasih jalan aku sering nanti. Ya, mending kalian nikmati aja di video kami kali ini ya. Oke. Terus ada lagi, Mas? Apa, Mas? Mengingatkan lagi. Oh iya. Oke. Apa? Jika kalian mempunyai cerita-cerita mistis, cerita-cerita horor, pengalaman yang menyeramkan, cerita dewasa. Itu apa? Maksudnya dewasa, yang sudah dewasa, ya. Pas dewasa menyelabah. Mempunyai cerita-cerita horor itu bisa di-share ke kami. Di mana, Mas? Linknya ada di deskripsi di bawah ini. Iya. Oke. Atau bisa di mana lagi? Di akun sosmed. Instagramnya apa, Mas? @obarobor. Twitternya? @obarobor. Atau bisa juga di mana? Akun pribadi kami sosmed. Iya. Sosmednya apa, Mas? @obar. Aku @dejogieee Atau juga bisa di mana, Mas? Di mana, Mas? Gak ngerti. Kowe, Mas. Di mana? Atau bisa di juga aku juga. Oke. Ya, di Instagram @rizky_ale, RIZKYALLLE. Oke, dibaca. Siskae. Oke. Cukup sekian episode kali ini. Ya, mohon maaf lagi kalau ada salah-salahnya. Ya emang warung keadaannya gini rame-rame. Oke. Biar lebih terasa warungnya. Horornya. Iya, horornya. Obrolannya tetap warung. Oke. Ada kopi, ada sebab. Oke. Karek sitok kopi entek. Jangan lupa juga like, komen dan subscribe ya kan. Dan Nyalakan, klik tombol loncengnya biar dapat ting tong dari kami ya kan. Maksudnya video-video kami tidak ketinggalan ya kan. Lemah telus Gusti Allah sing bales. Lemah paring Gusti Allah sing paring. Mancing iwak kutuk ning telaga. Enak. Nek sing ngantuk aja turun ning tangga. Oke wis. Sekian. Salam obor. Oke.